Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudarani Surti dengan NIM 192521576. Mahasiswa S1 Farmasi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang obat pada reseptor GABA, yaitu obat klobasam, untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah farmakologi molekuler. Baiklah, langsung saja pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian klobasam dan epilepsi, dan yang kedua, indikasi obat, dan yang ketiga, dosis obat klobasam, dan yang keempat, mekanisme kerja molekuler obat klobasam. Selanjutnya, pada pengertian klobasam. Klobasam adalah salah satu obat dari golongan benzodiazepin, di mana benzodiazepin ini adalah sekelompok obat golongan psikotropika yang mempunyai efek anti-ansietas atau dikenal sebagai minor tranquilizer dan psikoleptika. Dan klobasam adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Obat ini juga dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengobati kejang yang disebabkan oleh Lennox-Gastaut syndrome, yaitu epilepsi parah pada anak-anak yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan dan perilaku. Epilepsi ini adalah gangguan atau kondisi medis kronis, biasanya berupa kejang berulang yang tidak dapat diprediksi dan yang memengaruhi berbagai fungsi mental dan fisik. Dan selanjutnya, pengertian epilepsi. Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang banyak terjadi pada anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal. Kejang merupakan ciri yang harus ada pada epilepsi, tetapi tidak semua kejang dapat didiagnosis sebagai epilepsi. Terdapat dua kategori dari kejang epilepsi, yaitu kejang fokal dan kejang umum. Dan selanjutnya, indikasi obat. Obat ini golongan benzodiazepin untuk mengatasi gangguan kecemasan yang parah. Kegunaan lain dari obat ini yaitu sebagai terapi tambahan atau untuk membantu meredakan kejang-kejang pada penderita epilepsi dan juga membantu mengobati penderita psikotik. Nah, selanjutnya pada dosis obat klobasam. Bisa dilihat pada slide ini, dosis untuk dewasa, dosis awal yang dianjurkan itu 20 mg sampai 30 mg. Nah, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dengan dosis maksimal 60 mg per hari. Dan untuk gangguan kecemasan yang parah, dosis yang dianjurkan adalah 20 mg sampai 30 mg yang dikonsumsi pada malam hari sebanyak 1 kali sehari dan digunakan selama 2-4 minggu dengan dosis maksimal 60 mg per hari. Selanjutnya, pada mekanisme kerja obat klobasam. Obat ini termasuk dalam golongan benzodiazepin yang bekerja berdasarkan potensial inhibisi neuron di otak dan saraf atau sistem saraf pusat untuk mengurangi laju dari cetusan impuls saraf yang berlebihan di otak. Klobasam mengikat pada tempat pengikatan yang berbeda yang terkait dengan ionoporik klorida pada reseptor GABA postsynaptik. Reseptor GABA ini berada di berbagai lokasi di sistem saraf pusat dan klobasam meningkatkan durasi waktu di mana ionoporik klorida terbuka. Akibatnya, hiperpolarisasi dan stabilisasi membran terjadi karena efek hambat pasca sinaptik GABA ditingkatkan. Dengan mekanisme kerja tersebut, maka obat ini dapat menghasilkan efek antikonvulsi atau anti kejang, ansiolitik atau anti cemas, sedatif atau mengantuk, relaksasi otot dan amnestik. Menurunkan daya ingat. Nah, selanjutnya pada slide ini yaitu mekanisme obat jenis ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mekanisme dengan memblokade aksi glutamat atau glutamat blockers dan mekanisme dengan mendorong aksi inhibisi GABA atau gamma aminobutyric acid pada membran postsynaptik dan neuron. Nah, pada poin pertama yaitu blokade aksi glutamat atau glutamat blocker. Reseptor glutamat mengikat glutamat atau suatu neurotransmitter eksitatorik asam amino yang penting dalam otak.
Reseptor glutamat mempunyai 5 tempat ikatan yang potensial sehingga menyebabkan respon yang berbeda-beda tergantung tempat yang distimulasi atau dihambat. Nah, pada poin kedua yaitu mendorong aksi inhibisi GABA pada membran postsinaptik dan neuron. Reaksi kejang merupakan hasil ketidakseimbangan antara aktivitas eksitasi dan inhibisi pada otak, di mana aktivitas eksitasinya lebih tinggi daripada inhibisi. Nah, akson melepaskan neurotransmitter melalui ruang sinapsis yang berhubungan dengan dendrit-dendrit dan badan sel neuron lain. Neurotransmitter terbagi menjadi 2 bagian, yaitu eksitator dan inhibitor. Hasil pengaruh kedua neurotransmitter tersebut dapat bersifat eksitasi atau inhibisi. Jika yang terjadi kuat eksitasi, maka neuron akan lebih mudah melepas muatan listrik dan meneruskan impuls ke neuron-neuron lainnya. Dan sebaliknya, jika inhibisi yang lebih kuat, maka neuron-neuron akan dihambat untuk meneruskan impuls ke neuron lain. Dan proses inhibisi ini akan menghentikan serangan epilepsi. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.